Sekarang giliran Ibu Irma Suryani Caniago, Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Saya agak heran juga nih kali ini. Saya nggak ngerti ya. Tadi Pak SBY curhat. Pak SBY ini memang senang curhat Pak. Dari mulai zaman baru jadi presiden sampai hari ini. Nah tapi saya ingin tanya nih. Sebenarnya ini yang perempuan siapa ya? Kok ngeluh terus ya? Biasanya yang perempuan Pak yang ngeluh terus Pak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi saja. Tadi Fadli, adik saya ini, kalau saya selalu bilang sama beliau, Fadli, saya dukung kamu karena kamu adik saya selalu ingin, karena sama-sama dari Minang, saya bilang saya harus membangkitkan Batang Tarandam. Itu komentar saya dengan Fadli karena dia adik saya. Tapi saya ingin sampaikan juga Bang Karni, Fadli ini nggak ada bedanya ketika mengomentari Kodari tadi. Kalau Kodari dikatakan Fadli sebagai tukang dongeng, kalau Fadli ini peramal. Peramal. Dukun. Ya seperti dia sering bilang kan bahwa dukun ya, bahwa surveyor itu dukun. Fadli ini dukun juga. Kenapa? Karena dia bisa mengatakan bahwa Indonesia ini kacau, Indonesia ini sulit, Indonesia ini akan hancur kalau dipimpin oleh Jokowi gitu. Terus kalau Pak JK ngomong begitu, nggak mungkin JK sekarang menjadi wakil presidennya Pak Jokowi. Nah ya satu. Nah yang kedua, apakah ketika nanti ya misalnya Pak Prabowo yang mimpin bisa jamin akan lebih baik dari Jokowi? Saya kira itu juga ramalan. Gitu. Itu juga ramalan Fadli gitu ya. Saya nggak yakin juga. Kenapa? Karena kan belum pernah ada jasa dari seorang Prabowo ya yang bisa kita sama-sama lihat untuk bisa membangun Indonesia ini ke depan lebih baik. Sebentar, saya ngomong dulu. Anda harus hormat dengan unimu. Ya. Saya kakakmu, jadi diam dulu. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga, saya ingin sampaikan juga, tadi Bung Rocky Gerung yang sok tahu ini bilang bahwa pertimbangan Pak Jokowi untuk menentukan wakil presidennya sekian lama itu karena kearoganan Pak Jokowi dan Bu Mega. Sok tahu banget menurut saya memang. Seorang akademisi, ya. Saya mau tanya, Pak Rocky Gerung ini pernah nggak jadi dekan? Gitu ya. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Karena dia menyerang pemerintah terus. Jokowi itu nggak ada baiknya di mata Pak Rocky Gerung ini. Dan menurut saya itu nggak fair sebagai akademisi, sebagai orang yang bisa dimintai pendapat oleh ILC agar publik tahu bahwa pendapat seorang akademisi itu seperti ini loh, ya, memberikan solusi bukan memprovokasi. Itu yang kedua. Saya juga ingin sampaikan juga, Pak Rocky Gerung ini sudah merendahkan partai koalisi pemerintah. Kami dari Nasdem tersinggung sebenarnya ketika beliau mengatakan bahwa penetapan wakil presiden oleh Jokowi itu dilakukan oleh Megawati, bukan oleh partai koalisi. Anda harus ralat itu Pak. Kami di partai koalisi, Nasdem, Hanura, Golkar, kami semuanya berdiskusi Pak, memutuskan itu secara bersama-sama. Bukan dengan Pak Jokowi, bukan hanya Bu Megawati. Tentu sudah, jadi jangan sok tahu. Dan Anda nggak boleh mengatakan sudah. Itu bukan hak Anda. Anda sebagai pengamat harusnya ya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu. Nggak pas Anda mewakili ILC untuk bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, membangun Indonesia lebih baik.
Karena yang Anda lakukan adalah provokasi. Saya juga ingin sampaikan satu hal lagi. Saya hormat dengan Pak Prabowo. Sangat hormat. Nah, kita harusnya saling hormat menghormati. Pilpres 2019 ini itu ajang pertempuran Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau Bu Mega sama Pak SBY ini hanya sekedar membantu saja dari belakang, karena mereka hanya ketua-ketua partai yang ikut dalam koalisi, masing-masing koalisi. Jangan juga kita adu domba juga nih berdua. Enggak juga, ini kan seolah-olah kita menghadap-hadapkan antara Bu Mega sama Pak Pak ini Pak. Itu berdasarkan pernyataan Pak SBY. Iya. Jadi saya ingin kita semua di sini saling hormat menghormati. Tadi Pak Hinca juga sudah bilang saling menghormati satu sama lain. Kami juga menghormati kok. Kalau misalnya Pak SBY datang ke Demokrat, ya silahkan, tidak apa-apa. Itu hal yang dinamis menurut partai ke Gerindra, itu hal yang dinamis dalam politik, nggak ada masalah. Kita hormati kok. Dan kita nggak pernah mengatakan bahwa kenapa Gerindra harus ke sini, kenapa Demokrat harus ke sini, harus ke sana. Kalau Nasdem hanya satu, bagi Nasdem, kami hanya melakukan dukungan kepada Pak Jokowi tanpa mahar dan tanpa syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem selalu berpikir play to win. Kami bermain dan harus menang. Sehingga penentuan wakil presiden itu pun juga karena harus menang itu tadi. Bukan karena arogan, bukan karena dia petugas partai dan lain sebagainya dengan bahasa sinis seperti itu. Jadi nggak baik juga ketika ILC ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi isinya yang seperti Pak Gerung tadi sampaikan. Nggak baik, nggak pas Pak. Ya, Bapak sebagai akademisinya harusnya dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena pendapat Bapak itu akan menjadi dasar pikiran masyarakat Indonesia dalam memilih juga. Tapi kalau Bapak miring-miring seperti itu pikirannya, salah. Bapak bukan sebagai pengamat, tapi Bapak sebagai politisi. Ya, tadi Fadli bicara, saya rasa saya nggak ada masalah dengan apa yang disampaikan oleh Fadli. Pak Hinca tadi bicara, saya rasa nggak ada masalah juga apa yang dia sampaikan Hinca, karena politik ini dinamis. Siapapun yang akan menjadi presiden ke depan, kita hormati, kita support. Nasdem ketika misalnya nih Pak Prabowo nanti jadi presiden, Pak Fadlizon, kita akan dukung kok. Kenapa? Karena itu dipilih oleh rakyat. Begitu juga kalau Pak Jokowi yang kemudian menang, ya harusnya legowo juga untuk mendukung itu. Kenapa? Karena yang kita butuhkan ini adalah Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Bukan siapa yang berkuasa. Bukan siapa yang berkuasa. Itulah. Untuk Indonesia harusnya kita pikirkan. Jadi jangan diulang-ulang terus ini Pak Rocky ini mengadu sana ngadu sini. Ini nggak benar banget nih ya. Jadi saya ingin sampaikan juga sebagai perempuan, saya merasa terhina kalau ada seorang perempuan seperti Bu Mega itu dibully-bully seperti itu oleh seorang laki-laki seperti Pak Rocky Gerung ini. Pernah nggak Bapak tahu bahwa Bapak adalah laki-laki? Protesnya itu poinnya bukan soal gender. Tidak itu soal policy itu. Bapak mengatakan bahwa Bu Mega itu arogan. Padahal sebenarnya menurut saya hari ini dan seluruh rakyat Indonesia pasti tahu yang arogan itu justru Bapak. Saya mau sebut saya tidak. Bapak arogan. Kenapa? Karena Bapak merasa pinter sendiri dan Bapak sok tahu. Bapak merasa dekat dengan SBY, Bapak merasa dekat dengan Megawati, sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Ya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Okay. Enggak. Ketika Jokowi melakukan kebaikan, maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Dan Anda saya tahu dan saya catat itu. Saya catat itu, Pak. Saya catat itu. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi ya, Bapak bukan siapa-siapa. Jadi Bapak nggak perlu lagi membuli-buli orang yang seperti itu. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada
Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Karena apa? Karena Jokowi nggak perlu orang seperti Bapak. Untuk apa Pak Jokowi panggil-panggil Bapak? Karena orang seperti Bapak tidak memberi masukan, tapi memprovokasi. Bu, kita lanjutin diskusi.